Sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya, untuk OTT tetap berlanjut. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan paripurna sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh DPR RI. Namun satu calon pimpinan tidak hadir karena Pak Yohanes Tanak ya yang tidak hadir karena beliau sedang melaksanakan agenda yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Denpasar, Bali, dan itu sudah memang dijadwalkan dan beliau juga meminta izin secara resmi gitu, dan permohonan izin itu secara resmi artinya ada suratnya dan diizinkan oleh pimpinan Komisi 3 gitu. Jadi resmi gitu. Sepengetahuan dari pimpinan Komisi 3 dan saya yakin juga sudah dilaporkan ke Ketua DPR RI gitu. Kalau untuk proses selanjutnya ini kan Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI, yaitu selanjutnya pasti sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dan kami berlima menunggu arahan lebih lanjut. Berarti belum seperti ada pemberitahuan begitu ya untuk pelantikannya Pak? Ya, kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, pimpinan KPK itu kan berakhir di tanggal 20 Desember. Oleh karena itu kami pastinya nanti akan menunggu informasi dari Pak Sekjen KPK, dari Pak Cahya. Jadi apakah sesuai dengan jadwal di tanggal 20 Desember ataukah ada perubahan, ya kami menunggu saja, sifatnya seperti itu. Gitu. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya, untuk OTT tetap berlanjut. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya gitu. Nomenklatur, kemudian ya penamaan, ada yang menyampaikan OTT. Menurut saya nggak ada masalah lah itu. Tetap dilanjutkan. Calon pimpinan yang lain di luar Bapak semuanya menekankan bahwa itu sudah tidak diperlukan lagi, Pak. Nanti seperti apa? Sempat ada usulan bahwa Ya, saya yakin semuanya masih sepakat lah masalah itu. Karena kalau saya sebut itu, ya, dan pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, yaitu kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar gitu. Cuma pastinya gitu dengan kami berlima nanti akan kami bahas lebih selektif lagi, lebih detail lagi, bagaimana teknis yang lebih bagus, yang lebih bisa mengungkap kasus yang lebih besar dan bisa bermanfaat dan bisa ya syukur-syukur nanti bisa kasus-kasus yang hasil atau pengungkapan dengan nilai yang lebih besar. Tapi dan lewat Satu dong. fit and proper test itu Ya. kan Pak Yohanes Tanak bilang meniadakan OTT, Pak. Ya, itu kan versi beliau ya. Nanti spesifik kami kan belum memberikan penjelasan secara langsung pada kami. Kami kan belum pernah bertemu secara langsung berlima. Gitu. Itu kan penjelasan beliau. Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi penamaan saja atau memang beliau tidak setuju, karena kan kemudian secara ini ya saya membaca dari penjelasan media itu kan kemudian ada penjelasan dari Pak Alex bahwa kemudian disampaikan itu hanya penamaan saja. Tapi detailnya nanti kami berlima, karena kami berlima kan kolektif kolegial. Nanti kami akan bahas. Jaminan kegiatan OTT tetap ada berarti. Ya pastinya akan seperti itu. Pak, kalau untuk evaluasi dari kepemimpinan sebelumnya dan akan dilakukan di kepemimpinan Bapak, apa kira-kira Pak rencana tersebut? Ya gini, saya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan. Dari 5 pimpinan itu nanti, ini termasuk juga masalah visi misi ya. Visi misi itu kan bukan visi misi saya, bukan visi misinya Pak JT, bukan visi misinya AJP, Pak Ibnu maupun Pak Fitroh, tapi visi misi berlima. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan yang sebelumnya, yang baik pasti akan kami lanjutkan, yang kurang pasti akan kami evaluasi ya untuk kemudian sebagai bahan perbaikan. Kita akan kembalikan ya, kita akan lakukan hal-hal yang positif, kita perbaiki semuanya dengan harapan bahwa segala sesuatu yang kurang kita akan tingkatkan kembali. Seperti itu.
menyarankan untuk pimpinan KPK dan juga Dewas ini tidak melayani gitu pertanyaan dari awak media untuk menghindari adanya kesalahpahaman gitu nanti. Apa itu? Pak Habibur Rahman itu memberikan saran gitu untuk tidak ada keterangan gitu doorstop dari pimpinan KPK maupun Dewas. Ajalah kalau soal itu ya. Tanggapannya gimana, Kalau soal Pak? itu. Tanggapannya Kalau gimana, seperti itu nanti kita lihat. Kan di sana ada ruang untuk media gitu ya. Dan selama ini juga menurut saya kan orang lama lah di sana gitu. Jadi kan nanti kita bisa berinteraksi apa segala macam. Kita lihat saja perjalanan nanti di sana gitu, bagaimana nanti kalau misalkan untuk urusan media, mudah-mudahan silaturahmi dan interaksi bisa berlanjut dengan baik. Kita terlalu ke kanan terus nih, kiri belum nih. Ya. Lagi Pak, kemudian pimpinan KPK yang sekarang kan biasanya itu selalu mendorong soal perampasan aset. Iya. Apakah ini nanti akan menjadi agenda juga atau menjadi dorongan juga dari KPK? Ya pastinya kalau masalah undang-undang perampasan aset kan pemerintah sudah mengirimkan ke DPR RI ya. Itu kan bagian daripada politik hukum. Kita melihat saja gitu. Kami menunggu saja gitu ya. Pastinya kami semua kan akan menjalankan proses daripada apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan daripada DPR RI. Gitu. Sifatnya seperti itu. Gitu. Kalau Kominfo Bapak sendiri dalam rangka untuk mengawasi program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran saat ini bisa soal masuk lapangan, makasih yang gratis kira-kira bagaimana? Ya pastinya kan sebelumnya kan saya bertugas di Kementerian Pertanian ya, sedikit banyak saya tahu ya, dan itu adalah program yang luar biasa. Pemerintah bertujuan yang pertama untuk mensejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan masyarakat supaya bisa lebih bagus, kemudian bertujuan juga untuk menghilangkan impor khususnya beras ya, dan bisa terutama anak-anak masalah stunting ya, kemudian supaya mereka juga berkecukupan, tidak lagi harus mengharapkan makan siang harus pulang dan sebagainya. Kami akan dukung gitu. Pastinya dari sektor pencegahan kami akan lakukan pendampingan. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Oke. Strategi baik. Bapak mengenai untuk strategi nanti akan kami bahas bersama dengan pimpinan karena itu bukan strategi saya. Semuanya akan kami lakukan kolegial. Itu ya? Ya, itulah nanti akan kami lakukan secara bersama dengan teman-teman yang lain, pimpinan yang lain, supaya bahasanya sama. Jadi kolegial ini akan betul-betul kita lakukan supaya kompak, pimpinan betul-betul solid, dan itu yang akan kami lakukan. Kami minta dukungan seluruh masyarakat, mudah-mudahan pimpinan yang 2024-2029 ini betul-betul bisa mengembalikan marwah KPK. Terima kasih, minta doa, minta dukungan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Pak. Oke.